Where you going? Selamat sore semua, kembali lagi di podcast Pulang Kerja. Kali ini kita akan membahas tentang royalti musik dan masalah yang terjadi setelah penerapan PP, Peraturan Pemerintah tahun 2021 nomor 56. Nah, kali ini kita mengundang Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kalau Pak Agus ya? Ya. Nah, selamat sore Pak Agus. Terima kasih sudah datang Pak Agus ya. Ya. Tadi Sambil parkirnya minum dulu ya. Nyantai. Tadi parkirnya juga sulit karena Iya. harus nyari. Ini Pak Agus, wartawan kami kemarin sudah wawancara Pak Agus tentang royalti musik yang akhir-akhir ini ramai. Kalau tadi kita ngobrol sebelum take, itu ada dua masalah kan, ada hotel sama restoran. Saya pingin ke hotel dulu. Di hotel itu royalti musik itu apakah menimbulkan guncangan seperti di restoran atau sudah diterapkan lebih dulu hotel ini? Di Kota Malang ya? Ya. Terima kasih. Kalau hotel ya, tergabung dalam PHRI, memang sejak tahun 2016 itu memang ada MOU, Mas. Ada MOU. Nota kesepahaman antara LMN, lembaga manajemen kolektif ya. nasional dengan PHRI. Nah, itu terakhirnya muncullah suatu ketentuan berdasarkan untuk hotel itu yang punya resto, punya tempat untuk menayangkan musik sebagainya itu dikenakan dengan hitungan per kamar. Itu sudah mulai tahun 2016. 2016. Oh, ya, okay. Sosialisasinya kalau di Malang itu 2019. 19. Ya, jadi rata-rata 2021, 2020 masih ini ya, 2021 rata-rata hotel-hotel sudah melakukan itu. Khususnya yang royalti musik. Dalam prakteknya itu hotel bintang 3 ke atas. Karena belum tidak semua teman-teman hotel memahami akan ketentuan itu. Akhirnya jalan. Jadi setelah disosialisasi jalan, beberapa hotel melakukan pendaftaran untuk sertifikasi LMKN. Oke, jadi tidak kaget ya ketika ada rame-rame ini karena udah 2016 sudah ya. Tapi saya mau bertanya, kalau hotel ketentuannya seperti apa dan cara mendaftarnya seperti apa waktu itu, Pak? Waktu itu setelah kita diberitahu daftarnya lewat ada formulir yang dikirim oleh RMKN, Kemenkumham itu ya. Kemudian kita mengisi secara ini data perusahaannya, jumlah kamar dan dilampiri izin usahanya dan sebagainya. Setelah itu ada beberapa foto dan dikirim. Kemudian by email tagihan. By email itu? Bisa lewat email ya, email. Oh, email ya, lewat online ya, daring ya, daring atau ada petugas LMKN yang ke hotel itu? Lihat email. Bahkan lihat HP bisa. Akhirnya muncul tagihan. Akhirnya setelah itu kita bayar, sertifikat terbit. Ya. Kemudian secara berkala itu akan ada petugas ya, ada inspeksi datang untuk melihat pelaksanaan dari sertifikasi itu ya. Apakah betul diverifikasi lah. Beberapa kali dilakukan dan tempo-tempo juga didatangi oleh APH. Oh, iya, datang baru-baru ini ya. Izin-izinnya apa nayangkan ini udah ada musik, ada izinnya, ada live musik, apakah ada punya itu ya. Ketika ada punya sertifikat, aman. Kemudian artis-artis pun kadang-kadang kalau datang, kalau cek kan lihat punya enggak. Oh, biasanya itu ya. Itu yang menandakan itu juga menjadi nilai jual ya, betul ya. Dan itu salah satu prasyarat apabila kita sertifikasi bintang itu juga ya. Oh, jadi nggak ada yang protes gitu Pak ya? Karena itu juga sebagai nilai jual. Memang dalam perjalanannya awal-awalnya memang ada semacam pro kontra. Ada yang menolak, ada yang terima. Tapi akhirnya ada semacam oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting jalan. Oke. Bahkan ada rekan-rekan tuh yang daftarnya pun juga nggak cocok. Nggak cocok, yang penting punya dulu kesadaran itu. Jadi itu kalau ada tamu yang tahu itu memang kalau hotel nggak punya sertifikat royalti itu kayak karena itu kita pampang.
Oh, di Pampang. Pampang kalau biaya di lobi ya. Di lobi. Hotel ya. Oh, bisa ya tahu ya gitu ya. Ya ini bayar apa enggak? Iya, dan ketahuan. Tapi harganya itu berapa sih Pak kalau hotel itu Pak? Gimana? Mulai 2016 sampai 2025 ini apakah bayar royalti itu sama atau ada peningkatan? Berapa Pak? Ya jelas ada. Ada. Kalau sekarang berapa Pak royalti musik untuk 1 tahun ya? Oh, kalau sementara ini belum. Oh belum. Dari 2012 sampai sekarang masih tarifnya masih Sama. sesuai dengan MOU yang MOU tahun 2016 Ya. ini ya. ini MOU-nya antara PHRI dengan LMKN. Ini PHRI pusat yang anukan. Kami yang di daerah hanya melaksanakan keputusan bersama LMKN Ini dan berjilid-jilid ya. Ada berapa halaman ini ya? Ini ditandatangani Rhoma Irama loh. iya ada. Rhoma Irama ya. Komisioner lembaga waktu itu ya mungkin ya. Waktu itu ya Rhoma Irama ya. Oke. Tapi kalau harganya Pak, royalti musik itu berapa Pak biayanya? Kalau yang dulu sampai sekarang masih nih. Berapa itu Pak? Masih. Yang kami kalau yang hotel berdasarkan bintangnya ya. Iya. Kalau bintang dan jumlah kamar. Hotel bintang dan jumlah kamar. Memang yang wajib masih hotel bintang ya. Hotel bintang itu kalau kamarnya 1 sampai 50 kamar itu dapatnya 2 juta Per tahun. Ya. Oke. Bayarnya. Kemudian kalau kamarnya 51 sampai 100 itu kenanya 4 juta per tahun. Oh, dan itu berkali-kali lipat ya sesuai jumlah Kalau kamar. 101 sampai dengan 150 kamar 6 juta tahun. Kemudian kalau 151 sampai 200 kamar 8 juta. Jadi kalau kamarnya 150 berarti ya kenanya 6 juta. Kalau kamar 200 nah 6 juta. Itu ngurusnya by email lagi ya. Kalau di atas 200 kamar 201 itu 12 juta. Oh, paling mahal Pak berapa Pak? Paling mahal ada resort atau eksklusif dan butik. Resort itu kayak di Malang ada nggak resort ya? Nggak ada ya? Itu kayak Tugu gitu kan. Oh, Tugu kayak Grand Mercure nggak masuk ya? Nah, itu masuk yang kategori 200 kamar. Oh. Itu kenanya malah 16 juta 16 juta per tahun. Mahal ya? Itu yang Kalau non bintang cuma 1 juta. Kalau mau bintang. Nah, 0 bintang ya? Ya. Tapi yang ngurus Yang non bintang tapi yang lebih dari 60 kamar. Kalau belum 60 kamar mungkin belum di kayak ada kewajiban. Oh, belum ada kewajiban. Jadi kalau kos-kosan enggak ada ya? Ya. Kalau kos-kosan enggak ada. Ya. Kalau kayak apa namanya? Red Doors terus kayak apa lagi ya? OYO atau dan lain-lain itu Kalau lihat ketentuan ini apa namanya? Kalau jumlah kamarnya tidak sampai termasuk bukan non bintang, jumlah kamarnya di bawah 60 ya. Belum. Bintang sama non bintang bedanya apa Pak? Bukan kamar ya? Bukan hanya kamar ya? Bukan. Apa aja Pak? Jadi hotel non bintang itu hotel yang kayak ya minim lah. Minim ya? Belum tentu kamar mandi di dalam. Oke. Terus kamarnya nggak standar. Terus tidak ada struktur organisasi yang jelas. Jadi misalnya hotel itu cuma ada 2 karyawan merangkap jadi bellboy, siap. Berarti nggak di kamar nggak ber-AC itu juga. Oke, siap. Jadi seperti itu Pak ya. Ada restoran, itu non-bintang ya. Oke, banyak lah di Malang seperti itu ya. Tapi itu tidak wajib. Tapi kalau PHRI yang bergabung di PHRI itu berapa hotel Pak? Saat ini kurang lebih 89. Ya. Itu mulai bintang 3 sampai terdiri dari hotel Melati ya. Kemudian bintang 1 sampai bintang 5. Masuk semua. Terus ada beberapa guest house. Terus kemudian ada restorannya cuma 12. Oke. Yang lain punya asosiasi sendiri. Oke. Guest house pun punya asosiasi sendiri. Jadi yang ada yang ikut PHRI, ada yang ikut asosiasi lain. Siap. Restoran juga gitu. Restoran kan banyak di Kota Malang. Ada yang ikut PRI, tapi ada yang ikut asosiasi lain. Oke, siap. Jadi semua itu 59 itu ikut semua ya? Apa bayar royalti semua ya? Belum tentu. Tergantung jumlah kamarnya, tergantung klasifikasinya. Tapi karena kan kami 80 sekian itu kan restorannya cuma 12. Ya.
Kemudian yang lainnya itu ada lembaga pendidikan pariwisata. Oh, iya kayak di SMK afiliasi, ya. 2 itu ya. Dekat mata SMK 2. SMK 3. SMK 3 ya. Kemudian khusus pariwisata itu ya. Terus Unmer ya, itu masuk yang pariwisata. Kemudian ada catering masuk. Itu kan afiliasi. Ada outsourcing yang itu masuk afiliasi. Pak Agus, apakah pernah ada laporan kayak kalau nggak bayarnya ini per bulan, terus kalau nggak bayar 3 bulan itu apakah diambil sertifikatnya atau seperti apa, Pak? Yang mana itu? Yang royalti musik? Itu per tahun itu. Per tahun? Oh iya, per tahun sih ya? Tiap tahun. Per tahun? Tiap tahun. Jadi tiap tahun? Oh bukan per bulan ya bayarnya, per tahun. Tapi selama ini yang kami alami itu kadang-kadang kita menyadari aja. Nggak sampai diingatkan. Oh nggak sampai diingatkan? Ya. Tertib semua ya? Iya. Nggak sampai ada. Tapi nggak pernah ada laporan kayak sampai LMKN terjun ke Malang gitu untuk sering. Mereka inspeksi. Bahkan nanti dalam waktu dekat kita akan datangkan untuk memberikan sosialisasi. Paling tidak karena kalau menimbulkan keresahan itu juga efeknya kan juga ada banyak. Contohnya kepada pengunjung ya, kemudian musisi, siap, kemudian tampilan dari restoran sebagainya. Jadi kalau di hotel sendiri live musik wis aman-aman aja ya, kalau di hotel Kota Malang lah ya aman-aman aja. Sekarang kita masuk ke restoran ini yang banyak keresahannya ya. Kan restoran seperti apa Pak kondisinya pasca penerapan PP tahun 2021 ini yang akhir-akhir ini ramai? Seperti apa? Kami merasakannya dalam bulan ini. Oh bulan ini ya? Bulan ini ya. Karena ternyata ada beberapa hotel yang melaporkan, Pak, aku kok dirahasia. Oh hotel? Ya. Hotel yang ada restorannya? Hotel saya nggak tahu. Karena nggak tahu bahwa restoran itu bagian dari hotel. Tapi kalau hotel punya restoran, apakah sudah cukup bayar hotel? Cukup hotel. Oh, tapi itu dirazia? Ya, dirazia akhirnya kita beritahu. Oh. Terus ada restoran yang didatangi. Akhirnya, dikasih ini. Yang waktu konsultasi ke kami, iya memang kita harus bayar. Gitu. Cuma kaget setelah kami lihat, tarifnya kok gini. Dasarnya kok. Yang razia siapa, Pak? Ya? Yang razia siapa? Kenapa? Yang razia itu siapa? Itu mereka datangi ada kelompok-kelompok, memang LMKN itu punya mitra ya. Oh, mitra. Mitra ada yang namanya WAMI. WAMI. Apa ya? Itu mereka memang pelaksana harian daripada ini. Oke. Terus tadi didatangi dan nominalnya luar biasa katanya, berapa Pak? Luar biasanya itu. Nilainya kok nggak sesuai kalau hotel kan sekian ya, tapi kalau ini kok dasarnya kursi, memang teman-teman rata-rata keberatan. Oke. Akhirnya di lapangan kita lihat, kok gak ada musik apa gitu ditanya ya. Hasilnya Pak gak wani ono royalti itu. Padahal kalau sudah bayar, hotelnya itu sudah bayar di Kota Malang itu ya. Bapak sebut sudah bayar. Yang mana? Yang hotel, yang ada restorannya. Tapi restorannya memang bagian dari hotel karena di dalam sertifikat itu hotel beserta fasilitasnya. Tapi digeruduk, dirazia oleh pihak ketiganya. Tapi ketika kita pampang sertifikatnya, akhirnya tahu salah paham mereka. Mungkin juga kurang sosialisasi juga. Yang pihak ketiganya ini loh yang mengkolek dari restoran ataupun hotel. Sebetulnya nggak bisa disalahkan, tapi sebetulnya harus pemberitahuan dulu seperti itu. Datang ke kami dulu sehingga kita infokan. Pak, menorek itu nanti ono inspeksi dari mitranya LMKN akan ini. Nah, itu nanti paham. Ya apa nih? Baru kita. Iya, seharusnya seperti itulah. Jadi kalau bisa duduk bersama itu pasti ada solusi. Iya, enak. Tapi kalau restoran di Kota Malang sendiri, apakah sudah bayar royalti semua atau kalau hotel kan tadi kita hotel 2016 bayar. Kalau restoran sendiri, apakah sejak 2016 sudah memahami royalti musik ini dan ada MOU seperti ini atau seperti apa Pak? Yang anggota kami mestinya tahu. Tapi ada yang kondisinya seperti apa sih sebenarnya? Apakah ada MOU?
Kalau yang ini belum. Belum, restoran belum. Tapi kayaknya baru ramai saat ini Ya, masalahnya. Ramainya kan berdasarkan peraturan PP tahun 2002 itu. 21 itu. Ya. Jadi belum ada MUI sama sekali. Jadi langsung kaget jebret akhirnya. Yang Bapak sebut di mana beberapa media itu ya, termasuk media kita blogger.com itu stop live musik. Oh benar itu, Pak. Kenapa? Stop live musik. Sebetulnya kalau kita bisa jelaskan dengan baik mungkin tidak perlu, paling tidak ada solusi lah. Karena live musik itu pun pengaruhnya kan terhadap apa ya? Pembeli. Dengan apa? Perkembangan musik ya. Iya. Terus kemudian karena kan kita musik itu tayang juga di samping apa ya? Bentuk promosi ya? Promosi juga. Nah, sekarang harus dijelaskan. Seharusnya harus ada penjelasan. Ketika seperti yang di hotel itu juga dijelaskan. Nah, bahwa kalau itu untuk kepentingan tidak komersil, itu kalau kita di rumah, ya nggak apa-apa. Iya. Nggak kena royal. Tapi ketika itu untuk kepentingan komersil, pasti harus. Ya. Kan restoran komersil, Pak. Restoran akhirnya kan komersil. Iya. Nah, tapi asalnya waktu itu disesuaikan dengan jumlah kursi ini. Gitu. Nah, itu kalau kami berharap yang sekarang kita upayakan bahwa ayo kita bersama-sama duduk bersama. Oke, jadi restoran itu yang mungkin tergabung atau nggak tergabung yang Bapak dapat informasi, apakah mereka itu dengan adanya baru aturan ramai ini ya, sebenarnya aturannya sudah mulai 2021 ya. Kalau saya sebut baru ramai kali ini, apakah mereka sudah ngurus royalti musik atau belum? Ada yang sadar, ada yang enggak. Mungkin yang besar tergantung manajemennya ya. Iya. Makanya kayak karaoke, kayak apa pasti sudah. Kalau karaoke pasti sudah jelas. Ya. Kalau yang restoran ini kadang-kadang merasa nggak perlu gitu ya. Ya kan beban operasionalnya sangat tinggi ya. Iya. Apalagi ekonomi saat ini. Tapi menurut saya itu harus ada solusi segera. Karena akhirnya ada kayak ini kami mesti asalnya dari permasalahan ada solusi ini. Iya. Ada solusi MUI. Kalau kondisi saat ini permasalahannya apa, Pak, dari restoran sendiri? Permasalahan restoran sekarang kan baru berkembang ya. Baru berkembang. Ya. Di samping itu untuk kebutuhan ya. Jadi omsetnya pun kemudian untuk apa itu juga keuntungan yang diperoleh kan juga tidak terlalu tinggi. Jadi sebetulnya harus ada klasifikasi, tidak disamaratakan. Ya. Jadi kalau ini menurut Pak Heri sendiri masih belum menyentuh tataran bahwa keadaan restoran saat ini di daerah ya? Ya. Peraturan saat ini ya? Belum. Jadi memang perlu ada semacam duduk bersama seperti ini makanya, ya. Makanya jangan mungkin sekarang kan belum ada tindakan yang belum ada sih sekarang. Jadi mungkin didatangi setelah itu karena kita takut enggak. Sebetulnya akhirnya kan kalau sudah laporan gini kita sudah saling informasi. Tapi meskipun belum tapi buat resah. Ya, restoran. Ya. Tapi apakah benar, Pak, restoran itu di Kota Malang ya? Itu nggak berani mutar lagu gitu? Ada, banyak. Banyak ya? Banyak juga. Itu sudah didatangi apa belum sebenarnya? Rata-rata ada yang datangi, ada yang dengar. Takut didatangi akhirnya berhenti. Akhirnya sunyi ya? Sunyi bener apa cuma nggak ada apa? Iya, nggak pakai. Jadi contohnya saya suka berkunjung ke restoran di Kayu Tangan gitu. Iya. Karena musik nggak berani, Pak. Ada gitu ya? royalti ya. Gitu. Karena mitra-mitranya sekarang lebih mungkin, Pak ya. Di Kota Malang ini mungkin harus datangi restoran, ada ini. Tapi kalau restoran itu juga masang juga, Pak ya. Kalau ketika ada sertifikat masang ya. Harus pasang. Ya. Oke. Sekarang saya tanya izin usahanya juga termasuk ini. Kalau hotel kan tadi sudah. Kalau restoran sendiri, Pak? Mungkin restoran harusnya tetap harus ada klasifikasi. Klasifikasi lagi ya. Jadi omset berapa gitu mungkin ya pinginnya ya. Berapa itu mesti kalau itu nanti dikenakan. Berarti harus ada duduk bersama. Iya, karena kan kalau restoran meskipun kursi ini 1.000 tapi sepi terus kan ya. Bayarnya dari mana? 1.000 tapi harganya murah ya. Ya. Jadi ya perlu mungkin Pak Heri mengusahakan itu sekarang. Ya, sudah kami dari Kota Malang sudah info
ke pusat BPD Jawa Timur, Jawa Timur juga ke pusat tapi lewat BPD. Sudah ada respon, sudah rupanya BPD pusat sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pusat LMKN. Karena kalau restoran dibanding hotel, bisnisnya mungkin saya nggak tahu ya. Kayak lebih besaran hotel gitu loh mungkin ya. Iya kan. Nanti kalau dengan ukuran kursi atau ya lebih hotel itu kayak 100 dibanding mungkin 10 lah. Tapi kalau restoran yang menengah ke atas bisa sama. Bisa sama ya? Sama. Oh, tapi omsetnya bisa tinggi juga. Ya restoran yang omsetnya lebih besar dari hotel ada. Tapi saya mau tanya, mungkin ada teman-teman yang punya kafe ataupun restoran di Kota Malang, Pak ya, yang pengen ngurus royalti itu caranya seperti apa? Pengen? Ngurus royalti musik itu caranya seperti apa sih? Sebetulnya nggak susah ya. Jadi ngurusnya sebetulnya kan sudah ada ini, kita lengkapi data yang diperlukan, contohnya ada KTP, ada izinnya ya. Kemudian setelah itu ada data restorannya, jumlah kursi dan sebagainya, fotonya. Terus itu by email. Kita komunikasi dengan LMKN bisa. Nanti akan terbit. Itu lewat Instagram atau website apa Pak? Sementara ini kita lewat email biasanya. Email ya. Email kan juga bisa dicek di LMKN. Juga kalau kita lewat WA juga. Oh bisa ya. Ada WA-nya ya LMKN. Ya, tapi rata-rata email lah ya. Tapi menurut saya Pak, kenapa kok bisa sampai restoran itu tidak mau mengurus? Karena tidak ada keterikatan kebaikan buat restoran itu sendiri. Contoh, kalau hotel mungkin mengurus itu karena untuk nilai jual. Ya. Dan buat sertifikasi bintang naik. Well, restoran ini nggak dapat nilai baiknya apa gitu loh mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Sebetulnya harusnya ada ya. Iya. Karena kan kadang-kadang restoran tidak memahami bahwa akhirnya muncul perkembangan. Harus menyiapkan live musik dan sebagainya, asalnya mungkin kayak itu semua dari manajemennya ya. Ketika dia di manajemennya secara bagus, di perhitungannya secara perusahaannya bagus, pasti dia akan ngurus. Karena ada pasti muncul pungutan-pungutan kayak sebangsa pajak dan sebagainya itu. Iya. Ya. Tapi kalau lihat di viral itu ternyata restoran mau ngurus tapi akhirnya dibebankan kepada pengunjung. Oh iya itu hoax Pak. Tapi hoax katanya hoax. Ya pengunjung. Tapi betul enggaknya kita belum tahu ya karena kan viral itu kadang-kadang. Iya itu saya tadi baca itu beritanya tentang bahwa ada stroke, terus ada struknya itu ada royalti pemain royalti musik. Ternyata itu dibantah sama. Ya, terus yang berikutnya mungkin ada semacam kecurigaan. Loh, ini kita dipungut, terus penciptanya dapat berapa? Ini yang mana yang dapat? Iya. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya perlu sosialisasi. Kalau ketika datang ke hotel tempo hari itu bahwa yang dapat royalti dari hasil pengumpulan itu adalah mitra-mitra atau pencipta lagu dan sebagainya yang terdaftar di dalam LMKN. Itu. Jadi ingin transparansi ya. Kita menciptakan lagu mungkin ya. Tapi kita tidak terdaftar mitra mungkin nggak dapat karena ada datanya ya. Itu mungkin gitu ya. Oke. Tapi selama ini transparansi nggak Pak di hotel ataupun ada nggak kayak laporan seumpama hotel Salimar ya. Salimar sudah bayar berapa juta itu ya ke LMKN. Ada nggak kayak transparansi? Uang yang di store Salimar sebesar berapa juta, 8 juta itu dikasih ke musisi Ahmad Dhani, terus ini itu nggak ada? Belum. Oh belum. Itu yang diminta restoran juga ya? Mungkin yang di salah satu kecurigaan itu dikumpulin baginya gimana gitu ya. Iya. Karena kan kita juga melihat viral itu bahwa banyak para pencipta lagu nuntut. Iya. Bahkan Ari Lasso cuma dapat 700.000 dari LMKN. Saya baca. Lagi ada siapa yang menyanyikan lagunya. Itu juga. Itu masih fair Pak. Kalau itu masih fair. Karena makanya kayak musisi-musisi yang kelasnya penghasilannya tinggi itu wajib memang bayar pada penciptanya. Tapi kalau kita yang di jalanan yang itu ya wis bebas. Tapi sekarang kabarnya live musik itu
berdampak juga ke musisi ya di Kota Malang. Kenapa? Berdampak juga ke musisi di Kota Malang. Ya, tapi rupanya sementara ini ketika kita baca beberapa itu sebenarnya dibebankan kepada pihak di mana dia main. Iya, kafenya kan. Iya, Iya kan. kafenya. Kalau musisi-musisi yang live musik ya, yang bukan punya nama besar ya, mereka untuk pencariannya dia dari bermain musik gitu ya. Jadi kemarin juga ada salah paham di live. Kami juga kemarin live di TikTok ya. Ada salah satu musisi ya, apa performer ya kalau kita sebut ya. Dia itu nge-cover lagu biasanya kayak di musik apa di kafe-kafe kan atau restoran kan ada dia bertanya, apakah yang royalti musik ini itu dibebankan ke dia sebagai performer atau ke restoran atau hotel atau kafe, Pak? Kalau itu ke restoran, hotel, kafenya. Oh. Kan itu aturannya seperti itu. Ya, aturannya gitu. Kayak kalau di hotel gitu ya, hotelnya harus ya ini. Yang royalti musiknya, hotelnya. Tapi kalau musisi besar pasti pencipta lagunya mesti narjo sendiri kepada ini. Contoh kayak penyanyi terkenal A gitu ya. Ke Salimar mau menyanyikan lagu musisi B. Itu kan dia honornya besar. Itu ya. Itu pasti itu ada aturannya, Pak. Ada. Jadi makanya kan ada musisi yang terkenal itu kalau menyanyikan lagunya pencipta itu dia harus bayar royalti. Jadi nggak dituntut kayak kena berapa. Iya. Jadi baru tahu saya. Jadi semua di kafe C aja ya, kafe C itu mau ngundang apa ya kayak nyebut ya, vokalis A, band A. Vokalis band A ini mau membawakan lagunya Noah gitu. Ya, vokalis ini ya yang bayar ke sana ya. Itu kalau besar, musisi besar. Iya, bukan restorannya. Meskipun restorannya sudah bayar royalti musik, itu kena. Tetap kena ya. Oh, seperti itu. Baru tahu saya. Tapi beda kalau live musik. Ini kabarnya musisi-musisi band live musik sekarang ini juga sepi job berarti, Pak? Iya. Di Kota Malang ini. Iya. Wow. Kalau yang saat ini yang jadi masalah dengan RMKN kan tempat di mana para musisi itu berada sehingga tempat itu harus membayar royalti. Ya. Saya mau tanya, Pak. Dari restoran yang tergabung dari PHRI, berapa yang sudah ngurus royalti musik, Pak? Kalau restoran yang di kami ada tiga, empat lah sudah ngurus. Yang lainnya belum? Ya. Yang lainnya belum. Itu alasannya kenapa, Pak? Karena ya mereka ya merasa apa ya? Omsetnya kurang. Iya pastinya sekarang sulit semuanya ya. Kadang-kadang mereka merasa cukup ini aku gak ada live musik dan apa gitu. Sudah cukup. Itu mungkin gitu. Karena memang tapi seberdampak apa sih, Pak, live musik bagi restoran? Dari teman-teman restoran sendiri seberdampak apa? Live musik? Ya. Dampaknya pengunjung lebih banyak. Oh, memang seperti itu. Apalagi saat ini kalau ada live musiknya, apalagi live musik yang live itu membawakannya enak, pengunjungnya banyak. Oh, itu sudah terbukti ya. Seperti makanya, itu. Restoran itu mengadakan itu. Pihak restoran sendiri sementara. Aku kon bayar, mosok suruh bayar lagi. Iya. Padahal saya sudah bayar pemainnya ini berapa? Iya. Itu rata-rata gitu. Iya sih, bebannya dua kali malahan, Pak. Tanggapannya kan lumayan itu tanggapan. Iya, sekali tampil mungkin 5 juta. Ya, kalau wedding itu 4 juta. 4 juta. Itu sudah sama drum juga. Kalau reguler mungkin dia main gitar sendiri sama ada penyanyi satu itu sudah hampir 500-an. Iya. Jadi bayar double. Kabarnya juga wedding itu juga kena sekarang. Oh iya. Tapi biasanya yang nanggung sudah WO-nya ya. Tapi kalau wedding itu di hotel, apakah semua Salimar kan ada aulanya ya? Karena Salimar sudah bayar royalti, terus ada wedding di sana. Saat ini masih belum. Aturannya seperti apa, Pak? Kelihatannya kok masih belum ada sosialisasi ya? Belum diinfokan ya. Maksud saya kalau seumpama Salimar udah bayar, ya weddingnya nggak bayar gitu loh. Ya, saya gitu ya. Tapi kalau rupanya belum ada sosialisasi kalau tentang itu ya. Ada harus bayar itu mesti harus disosialisasikan. Iya, atau nggak bayar ketika hotel-hotel itu sudah bayar. Kan bisa saja jadi harusnya memang ya. Nilainya naik lagi tuh sewanya karena sudah ada royalti musiknya di hotel
hotel-hotel tersebut. Sosialisasi ya paling. Iya. Sosialisasi sejauh ini di LMKM ke restoran-restoran seperti apa, Pak? Sementara belum Ada. Waktu itu sosialisasi secara umum kepada anggota kami, anggota PHRI. Oke. Tapi yang mungkin ke restoran-restoran yang bukan anggota juga banyak ya. Belum tersosialisasikan. Makanya kami ingin sesegera mungkin mengadakan sosialisasi itu. Jadi oleh sebab itu restoran-restoran takut. Ya. Restoran-restoran takut. Iya. Untuk mengeplay lagu gitu loh, ya kan. Pak, sejauh yang Bapak tahu, ini juga jadi pertanyaan. Ada beberapa teman pemilik kafe ataupun restoran itu mengatakan bahwa ketika dia sudah subscribe, sudah membayar di Spotify, aplikasi musik, itu apakah juga sama dengan membayar royalti, Pak? Harusnya itu bisa dibicarakan ya. Bicarakan untuk penerbitan sertifikat itu. Kalau enggak ada pembicaraan. Harusnya gimana itu. Memang di samping itu harus ada semacam MOU. Harus ada MOU ya. Tapi ini MOU PHRI Malang apa pusat, Pak? Pusat ya. Pusat yang diberlakukan ke PHRI seluruh Indonesia. Ya. Itu hotel, khusus hotel. Kalau restoran pinginnya seperti ini. Asalnya masuk itu. Oh, restoran masuk. Tapi rupanya kok anunya hotel ya gitu ya. Iya. Tapi restoran saat ini bisa jadi masih belum banyak yang paham gitu ya. Sosialisasi apa yang setelah muncul berdasarkan kursi, kalau kursi berapa sih Pak bayarnya di restoran itu, Pak? Kalau kursi kan berdasarkan kursi. Kalau restoran kalau restoran ya, restoran atau kafe itu per kursinya 120.000. 120.000 per tahun per kursi ya. Oke. Kemudian kalau pub, bar dan bistro itu 360.000 per tahun. Tapi kalau diskotik, klub malam itu 430.000 per tahun. Per meter. Tadi kayak pub, bar, bistro per meter. 360 itu per meter. Jadi meter luasan yang dipakai. Ya lumayan tinggi. Lumayan tinggi sih. Kalau itu berapa meter ya? Tapi kalau pub, klub itu mungkin nggak tahu sih bayar apa enggak ya. Kalau karaoke pasti bayar. Ya, pasti bayar. Masuk klub malam pasti bayar. Pasti bayar karena dia kan pasti ada DJ. Karena persyaratannya kan enggak itu. Pak, kenapa ini sudah tahun 2016 ada, tapi kok baru restoran baru saat ini diaplikasikan, Pak ya? Ya, karena ternyata perkembangannya kan musik dan lagu-lagu itu banyak tertayang di tempat-tempat resto. Tempat-tempat untuk penyajian live musik kan di restoran. Nah, kalau di hotel kan kamar ya. Iya, kamar. Kamar dan tempat-tempat live musik kalau ada event. Iya. Nah, ternyata resto potensinya besar. Di ini kan untuk apa? Di royalti itu ternyata proporsinya di resto itu lebih tinggi daripada. Jadi makanya itu tangkap dengan di capture lah ya, akhirnya diroyaltikan. Tentunya itu asalnya sih dari pihak pencipta lagu juga ya. Pemerintah itu buat aturan mesti dari segi-segi pertimbangan tentu termasuk dari musisi tadi. Ya. Jadi Pak, apakah restoran juga sudah tahu bahwa beberapa kayak Juicy Lucy, terus kayak Ahmad Dhani, tapi lewat media ya, bukan lewat MOU resmi ya, itu mengungkapkan bahwa nggak apa-apa kok dibawain aja secara gratis. Apakah itu juga didengar oleh restoran bahwa beberapa musisi itu menggratiskan gitu, akhirnya nge-play lama apa itu ya? Ya. Apakah itu juga di-play akhirnya, Pak? Kalau yang dikenakan di ini, apapun lagunya, pokoknya ada bunyi-bunyian ya. Kena royalti ini. Oh, soalnya itu cuma ujaran ya? Iya. Ujaran di media. Seharusnya kalau kita mana tahu yang ditayangkan itu lagunya Dhani. Maksudnya ada yang ngerekam umum ya. Ngerekam terus kan ya nggak mungkin. Ini lagu cuma nge-play lagu ya Ahmad Dhani. Kan ada lagi yang katanya pencipta lagu yang sudah meninggal dan 70 tahun setelah itu sudah milik publik ya, bebas ditayangkan gitu ya. Ada yang sampai viral Pak. Kalau gitu ya kicau burung. Yang untung biar Supratman siapa aja terus. Ini kicau burung yang bayar. Itu semua masih
masih abu-abu, tapi ketakutan ini loh yang yang jadi masalah ini, ketakutan ini ke pemilik kafe gitu kan Pak ya. Padahal tapi kalau nekat ya nanti didatangi oleh mitra-mitra itu ya. Jadi padahal belum ada sosialisasi. Belum. Ya itu harusnya itu sekarang. Harusnya sosialisasi dulu baru ada mitra-mitra itu. Itu fair. Karena dari sosialisasi itu akan muncul nanti tanggapan-tanggapan. Dari tanggapan-tanggapan kemudian dibahas, muncullah semacam MOU seperti yang ini lakukan. Kalau Bapak ngusahain seperti apa Pak? PHRI Kota Malang ngusahain seharusnya pembayaran royalti musik ini harusnya seperti apa? Ya kami sepakat dengan teman-teman yang restoran ya. Oke, bayar, tapi tolong tarifnya jangan disamaratakan kayak 120.000 per kursi. Mungkin ada batasan, ini kena sama nggak kena, itu harus dijelaskan. Terus untuk apa itu harus dijelaskan. Ada transparansi. Kayak Bapak sebut tadi kayak omsetnya berapa gitu. Ya itu harus dijelaskan. Terus mana-mana aja yang kena. Terus dijelaskan juga kalau ada ini sudah termasuk live musik, apa termasuk hanya itu harus dijelaskan. Maksudnya Pak? Terus ya? Kalau ada ini apa? Kalau misalnya kan bayarin live musik toh, kan sebetulnya kan tidak. Pokoknya di tempat yang dipakai untuk sehingga publik memperdengarkan lagu-lagu dan sebagainya itu dikenakan. Oke. Ya itu harus dijelaskan. Dijelaskan juga ya. Dijelaskan juga sehingga muncullah kayak hotel-hotel dulu ya gitu. Ada beberapa konflik juga ya. Pertanyaan-pertanyaan juga. Musisi mana yang bisa gratis, musisi mana yang enggak, itu juga harus dijelaskan secara detail. Iya, terus ternyata apakah walaupun kenyataannya kan ada digratiskan tapi tetap bayar royalti. Iya, karena kita nggak tahu yang ditayangkan lagu apa. Iya, rancunya kan di situ ya. Jadi percuma saja, teman-teman tetap takut. Restoran atau kafe tetap takut untuk mengeklaim meskipun di media sudah ramai Ahmad Dhani gratis. Jadi tetap takut. Segera sosialisasi supaya tidak menimbulkan penafsiran. Ya, karena kerugiannya cukup banyak. Ya, kalau ada penafsiran, akhirnya mungkin ya terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi, ada daerah wes gak usah nyanyikan lagu ini, nyanyi lagu dewe. Padahal itu pun harus kena royalti. Nah itu harus dijelaskan. Ini juga dilema sih kalau di satu sisi kafe apalagi kayak di Malang ini kan kritis ya. Masyarakatnya betul-betul kritis sekali. Kritis dan ada gerakannya cepat. Ya. Memang harus segera dipahamkan lah. Apa yang selama ini kan belum ada komunikasi dua arah ya. Tiba-tiba langsung diterapkan seperti itu. Semoga aja ada komunikasi dua arah. Ya kan Pak? Komunikasi dua arah dari restoran langsung gitu ya. Tapi kalau kafe-kafe kecil itu juga nggak dijelaskan ya. Kafe-kafe kecil harusnya ada omset gitu loh. Dan sementara ini kan belum terkoordinir. Keluhan-keluhan ini kan sementara masih ramai di media sosial. Belum, ayo kita kumpul bareng dengan asosiasi, dengan sama restoran, sama kafe, kumpul ketemu wali kota, ketemu DPR, bila perlu ketemu dari kementerian, kita memberikan penjelasan. Sehingga bisa ada solusi segera. Iya, semoga Pak, semoga. Pak terakhir Pak, harapannya dari PHRI sendiri nantinya royalti musik ini dan untuk restoran itu seperti apa Pak? Ya, harapannya kalaupun itu harus ada, ya kita segera sosialisasi ya, segera beri pemahaman dan harapannya ya kita harus bayar memang, tapi tarifnya tolong disesuaikan dengan kemampuan dan kalau bisa diterima oleh semua pihak. Dan segera buat MOU kayak seperti yang kita lakukan di hotel dengan asosiasi induknya. Siap. Saya kira kalau itu jalan terus pasti baik. Terus kemudian kalau ada usulan tempo hari itu harus ada, nanti akan di daerah-daerah akan muncul
apa namanya tangannya LMKN mitra-mitra yang mengatasi itu ya itu mohon dipertimbangkan juga karena nanti akan menambah kerutan daripada ini iya ya, dijelaskan dan bila perlu memang ada pengawas itu iya pengawas yang resmi yang jelas atau nggak pembayar secara digital ya, itu lebih enak sih jadi segeralah duduk bersama dan kami sudah melakukan koordinasi dengan induk komunitas kami dengan daerah maupun ke pusat sudah. Oke, siap. Semoga aja Pak terrealisasi sehingga restoran di Kota Malang ini riuh kembali. Amin, amin. Tidak ada sunyi dan suara burung lagi. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sampai jumpa lagi ya di podcast Pulang Kerja. Where you going?